Eropa menghadapi mimpi buruk, ya. Saya bisa update hari ini bahwa korban-korban yang berjatuhan di Eropa seperti di Spanyol, ini belum ada update-nya, tetapi yang sudah tertera adalah 126.000 orang, di mana Spanyol ini sudah membuat satu pernyataan bahwa orang-orang yang peluangnya untuk hidup, jadi orang-orang yang tua, itu sudah dibiarkan saja untuk mati di ranjangnya masing-masing, ya, tidak mendapatkan treatment karena jumlah ventilator atau mesin bantu pernapasan itu tidak cukup, sehingga dia dikasih morfin gitu saja. Ini surat resmi yang ditujukan kepada tenaga medis untuk membiarkan saja orang-orang, ya, jadi betapa tidak manusiawinya mereka itu. Dan begitu juga yang terjadi di Italia, ya. Italia hari ini adalah 124.000 orang, Jerman 96.000 orang. Ya, kalau kita kemarin mengupload pendapat dari Angela Merkel, konselor Jerman, mengatakan bahwa ada kemungkinan sampai 70%, 60-70% dari populasi Jerman itu akan terinfeksi oleh virus corona ini. Itu artinya sekitar 54 juta jiwa. Maka memang Eropa itu akan menjadi kosong. Saya ingin mengajak pemirsa untuk menyimak tentang mimpi buruk yang dialami oleh Eropa hari ini. Negara-negara Eropa hari ini seperti Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, ya, dan sebentar lagi juga Inggris adalah negara-negara yang menjadi korban hantaman dari virus corona. Bisa dikatakan bahwa negara-negara ini mengalami hempasan, ya, dan menjadi epicentrum baru dari gempa yang ditimbulkan oleh virus yang sangat kecil ini. Ini adalah, ya, bisa katakan sebagai sebuah balasan atas kejahatan yang mereka lakukan, terutama berkenaan dengan banyaknya kelakuan mereka untuk menghajar dan membuat porak-porandanya wilayah Islam di Afrika Utara. Saya perlu katakan ini karena perilaku dari negara-negara Eropa ini, juga termasuk Amerika, itu memang mengendalikan semua pemerintahan yang ada di Afrika Utara seperti Mesir, Aljazair, Libya, Maroko, dan Tunisia adalah negara-negara dengan rejim dan kesetiaan kepada mereka itu, ya. Apa akibatnya adalah ketika sebuah rejim pemerintahan itu tergantung kepada kekuatan asing, ya, dan mereka menjamin kekuasaan akan tetap dijaga, kalau kesetiaannya itu pastilah akan menghisap semua sumber daya alam yang ada di negara itu, sebagai sama seperti seorang preman, ya, yang menjamin keamanan satu kelompok begitu, dan itu pasti ada imbal jasanya. Inilah yang kebanyakan dilakukan oleh negara-negara Eropa, dan karena itu tidak bisa dihindari bahwa negara-negara yang ada di Afrika Utara pada masa itu adalah negara-negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang diktator, ya. Kita tahu seperti Mesir juga sangat diktator, Tunisia, dan juga negara-negara lain, ya. Mereka lebih mementingkan kepada bosnya yang ada di Eropa dan Amerika, dan mereka rela untuk menindas rakyatnya sendiri. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah banyak sekali pengangguran, ya. Banyak sarjana yang menganggur, dan pada gilirannya itu memicu satu kerusuhan sosial itu. Bagaimana bisa negara-negara yang nyaris terapung oleh sumber daya minyak dan mineral itu menjadi orang-orang miskin, karena semua dihisap oleh Eropa. Dan ketika terjadi krisis, apa yang kita sebut sebagai Arab Spring atau musim semi Arab, di mana beberapa negara itu kemudian digulingkan oleh rakyatnya sendiri,
Apa yang kemudian terjadi adalah bahwa negara-negara Eropa seperti Italia, ya, Spanyol, Perancis ini melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu, mana yang potensial untuk didukung, dan itu membuat konflik horizontal di tengah masyarakat yang ada di Afrika Utara itu. Ya. Mesir misalnya, sebuah negara yang berhasil menggulingkan Husni Mubarak gitu ya, pada gilirannya ya ketika kekuatan Islam muncul, kemudian juga mengadu domba antar kekuatan Islam itu, sehingga sekarang itu dibawa oleh Al-Sisi, sebuah rejim yang bahkan gitu ya, orang tidak boleh lagi membuka website Ikhwanul Muslimin ya. Apa kejamnya rejim ini terhadap umat Islam. Begitu juga di tempat-tempat yang lain gitu. Dan ketika wilayah Afrika Utara ini kemudian juga dilanda oleh konflik sosial yang luar biasa, konflik militer ya, banyak milisi-milisi baru yang dipersenjatai dari pihak luar, sehingga membuat kacau balau, dan di mana lapangan-lapangan minyak ya itu dibakar habis oleh mereka. Maka wajar kemudian orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik itu ingin mencari hidup itu. Sama seperti ketika anak-anak rumahnya sedang dibakar, dia akan keluar dan mencari mana peluang yang untuk bisa hidup itu. Apa yang dialami oleh para imigran ya, yang terusir dari tanah airnya karena kejahatan yang dibuat oleh negara-negara Eropa untuk memperebutkan sumber daya minyak yang ada di wilayah itu adalah kemudian mereka menyeberangi laut hanya dengan perahu karet. Dan berapa korban jiwa yang ada pada saat itu ya, mereka banyak yang tenggelam di laut, dan orang-orang Eropa menyeringai dengan berita-berita seperti itu ya, merasa tidak berdosa gitu ya. Dan ketika mereka sampai pantai di utara Mediterania, negara-negara Eropa, mereka juga kemudian diburu sebagai imigran gelap ya. Bisa dibayangkan kejahatan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini ketika orang-orang Eropa termasuk Amerika membombardir wilayah di Afrika Utara. Masyarakat kecil yang tidak ikut-ikutan ini kemudian menjadi imigran, dan mereka ditolak di Eropa itu. Bahkan ada yang berjalan berhari-hari untuk menghindari ini, dan banyak yang pada gilirannya mati lemas ketika dia tidak kuat lagi menahan hidup itu ya, mati di negeri orang dengan tidak terurus dan lain sebagainya. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh rejim-rejim yang ada di Eropa, termasuk di Amerika ya. Kita ingat persis bagaimana Amerika bertindak terhadap Libya ya, satu-satunya rejim yang tampaknya bersifat agak oposisi terhadap Amerika adalah rejim Libya di masa Muammar Gaddafi itu. Dan karena dia tidak tunduk kepada rezim Barat, maka Muammar Gaddafi ini dihancurkan oleh orang Amerika dan Eropa itu. Hillary Clinton yang pada saat itu menjadi Menteri Luar Negeri pada era Barack Obama tersenyum menyeringai setelah berhasil membom orang-orang yang setia kepada Barack Obama ini dengan rudal jelajah gitu, dan pada gilirannya habis itu Libya itu. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang mempertaruhkan jutaan nyawa manusia. Dan kini saatnya tampaknya mereka lah yang ketika pengungsi itu diperlakukan secara tidak manusiawi di daratan Eropa, saat ini Eropa menghadapi mimpi buruk ya. Saya bisa update hari ini bahwa korban-korban yang berjatuhan di Eropa seperti di Spanyol ini belum ada update-nya, tetapi yang sudah tertera adalah 126.000 orang, di mana Spanyol ini sudah membuat satu pernyataan bahwa orang-orang yang peluangnya untuk hidup, jadi orang-orang yang tua, itu sudah dibiarkan saja untuk mati di ranjangnya masing-masing ya, tidak mendapatkan treatment karena jumlah ventilator atau mesin bantu pernapasan itu tidak cukup, sehingga dia dikasih morfin gitu saja. Ini surat resmi yang ditujukan kepada tenaga medis untuk membiarkan saja orang-orang ya, jadi betapa tidak manusiawinya mereka itu. Dan begitu juga yang terjadi di Italia. Italia hari ini adalah 124.000 orang, Jerman 96.000 orang. Ya, kalau kita
kemarin mengupload pendapat dari Angela Merkel, konselor Jerman, mengatakan bahwa ada kemungkinan sampai 70%, 60-70% dari populasi Jerman itu akan terinfeksi oleh virus corona ini. Itu artinya sekitar 54 juta jiwa. Maka memang Eropa itu akan menjadi kosong. Ya. Inilah mimpi buruk yang dihadapi oleh Eropa itu karena kelakuan-kelakuannya, dan memang luar biasa. Ya. Virus-virus yang menghantam Eropa sebagai epicentrum baru, setidaknya ada sekitar 4 negara di Eropa itu yang korban totalnya dalam infeksi virus ini itu melebihi Cina. Kalau Cina cuma 81.000, tapi ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah data resmi dari pemerintah Cina. Banyak orang beranggapan bahwa korban di Cina itu jauh lebih besar. Ya, kalau diingat misalnya ada sekitar 21 juta nomor seluler, telepon seluler yang tidak jelas juntrungannya dan lain sebagainya, itu bisa diduga bahwa itu adalah milik orang-orang yang sudah menjadi korban dari virus corona ini. Ya, dan mungkin Cina santai saja menghadapi jumlah yang seperti itu, tetapi negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol adalah negara-negara yang secara resmi juga mereka sudah memiliki orang yang terinfeksi, ya, jauh lebih tinggi dari Cina itu, ya, dengan korban kalau di total itu sekitar lebih dari 30.000 yang sudah meninggal itu. Tapi ini data yang belum diupdate untuk hari ini. Nah, dengan situasi ini Eropa itu habis. Tidak hanya Eropanya saja, kemungkinan yang paling besar rontok adalah Katolik dan Kristen. Dan kita tahu dua-dua agama ini adalah agama yang berpartisipasi dalam melakukan ekspansi dan penjajahan di negara-negara Islam itu. Karena itu memang kita ingin lihat perkembangan yang ada di Eropa ini, mimpi buruk ini kapan berakhir, dan tampaknya ini belum yang terburuk itu. Ya, kemungkinan korban berjatuhan jauh lebih banyak lagi. Kalau simulasi matematis dan grafis yang ditunjukkan di Jerman seperti diungkapkan oleh Angela Merkel, konselor Jerman, jelas bahwa itu memang nanti akan terjadi jutaan atau puluhan juta orang yang menderita ini, dan itu menghabiskan seluruh sumber daya, ya, sumber daya. Yang bisa menolong nanti adalah para imigran-imigran Muslim itu, yang membuat Eropa itu bisa bergerak kembali roda ekonominya, ya, kehidupan sosialnya. Hanya memang berubah. Kalau semula itu adalah terdiri dari orang Katolik dan Protestan, karena imigrannya ini adalah 80% merupakan orang-orang Muslim, yang seperti yang saya sampaikan beberapa kali di dalam YouTube kita ini, bahwa Islamlah yang kemungkinan survive, dan memang Eropa akan menjadi benua Islam itu. Ya, ini sepertinya adalah satu masa yang tidak terlalu lama akan terjadi. Kita berharap bahwa orang-orang zalim ini merasakan peringatan yang datang, ya, yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Paling tidak mereka harusnya sadar. Dan tampaknya memang beberapa pemerintahan di Eropa sudah mulai menyadari, ya, mereka sudah mulai mengumandangkan azan, pamflet-pamflet bertebaran di tempat-tempat umum dari Islam, gitu ya. Dan ini adalah suatu transisi besar yang akan terjadi di Eropa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam yang ada di Eropa segera bisa mengembangkan Islamnya dan menjadikan Eropa itu sebagai benua yang Islami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.